Hidup yang paling tenang itu hidup model tukang parkir. Tahu tukang parkir? Coba lihat di pasar tuh bang, tukang parkir. Tenang dia mah, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar dulu gue belum rapi ngomong, dengerin dulu. Gue juga tahu mobil orang. Lu nyampur aja lu, gue heran. Bu, tukang parkir biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Anteng aja dia mah. Mobil banyak nggak sombong, mobil habis nggak sedih. Bu, nyengir tapi mikir. Ya, saya bukan lagi ngelawak nih. Ini ada muatannya. Itu tukang parkir kenapa bisa begitu? Mobil banyak nggak sombong, mobil habis nggak sedih. Tukang parkir cuma merasa dititipin, tidak merasa memiliki. Ya, ini tasawuf nih. Kita kan semua kan dititipin doang. Dek, yang syuting agak ke pinggir dek. Orang lihat ente bukan lihat saya. Nah, ada aja gue heran. Dah, lihat sini. Gue pulang nih. Bu, bayar, mending lu bayar, lu datang doang lu. Bu, apaan itu tadi? Kita nih semua dititipin doang. Jabatan titipan, harta titipan, anak titipan, suami istri titipan. Siapa yang nitip? Siapa yang nitip? Allah. Kalau dititipin, hidup dong kayak tukang parkir. Bagaimana? Pertama, titipan nggak boleh bikin kita sombong. Tibang dititipin doang, sombong, nggak pantas dong. Tibang dititipin, sombong, nggak pantas. Ada orang dititipin jabatan oleh Allah, sombong. Ada enggak pejabat sombong? Ada. Namanya Fir'aun. Namanya tuh pejabat-pejabat sombong, anak buah Fir'aun tuh. Dititipin kok sombong, enggak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin, ada tema di depan ini. Dengan Isra dan Mi'raj meningkatkan keimanan dan ukhuwah Islamiyah. Dua hal itu yang jadi pembicaraan saya. Pertama, Isra dan Mi'raj memang peristiwa besar yang hanya bisa diterima dengan iman. Peristiwa ini bukan nggak masuk akal, bukan nggak masuk otak. Otak kekecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Satu perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Bu, maaf Pak, kalau Bapak kan tenang CS. Bapak tenang, ini reseh nih. Kita meleng ya dekongko. Bu, Isra Mi'raj ini perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Begitu jauhnya 3 alam ditembus. Dari Haram ke Aqsa namanya alam nasut, alam manusia, alam fisika, alam indrawi. Dari Aqsa ke langit ke-7
namanya alam malakut, alamnya malaikat. Manusia nggak bakal nembus. Dari langit ketujuh ke Sidratil Muntaha, Rafraful Akhdar, Mustawa dan Arash, itu namanya alam lahut, alam ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat juga nggak nempel ke sono. Ini 3 alam ditembus hanya sepertiga malam. Itu Isra Mi'raj. Menurut otak tidak mungkin. Menurut kebiasaan mana bisa? Bu, menurut iman apa yang nggak mungkin kalau Allah yang mau? Ya, sekarang yang gampang tuh kalau ada anak kecil tuh, kalau ada anak kecil otak kan mikir, nih ada anak kecil nih, ada emaknya, ada bapaknya nih. Ya, emak bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Ada emak, ada bapak, maka ada anak. Itu kalau otak yang ngomong. Tapi kalau iman yang ngomong, nggak kudu begitu dong. Nabi Adam, bapak kagak, emak kagak. Allah mau, jadi nggak? Jadi nggak? Jadi. Nabi Isa, emak ada, bapak nggak ada. Allah mau, jadi nggak? Jadi itu Siti Maryam bisa hamil tanpa suami atas kehendak Allah. Mukjizat. Sayang sekarang ini banyak juga perempuan nggak mau kalah sama Siti Maryam. Di Kebayuran. Di Serpong insya Allah sama. Kebayuran. Bu. Ini Allah yang mau. Isra Mi'raj itu Allah yang aktif. Subhanallazi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang menjalankan. Yang menjalankan Allah, yang dijalani Nabi. Sehingga walaupun jaraknya begitu jauh, Allah mau jadi. Bu. Saya tempo hari di TV One bilang begini, Bu, hidup yang paling tenang itu hidup model tukang parkir. Tahu tukang parkir? Coba lihat di pasar tuh bang, tukang parkir. Tenang dia mah, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar dulu gue belum rapi ngomong, dengerin dulu. Gue juga tahu mobil orang. Lu nyampur aja lu, gue heran. Bu, tukang parkir biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Anteng aja dia mah. Mobil banyak nggak sombong, mobil habis nggak sedih. Bu, nyengir tapi mikir. Saya bukan lagi ngelawak nih. Ini ada muatannya. Itu tukang parkir kenapa bisa begitu? Mobil banyak nggak sombong, mobil habis nggak sedih. Tukang parkir cuma merasa dititipin, tidak merasa memiliki. Ya, ini tasawuf nih. Kita kan semua kan dititipin doang. Dek, yang syuting agak ke pinggir, Dek. Orang lihat ente bukan lihat saya. Nah, ada aja gue heran. Dah, lihat sini. Gue pulang nih. Bu, bayar, mending lu bayar, lu datang doang lu. Bu, apaan itu tadi? Kita nih semua dititipin doang. Jabatan titipan, harta titipan, anak titipan, suami istri titipan. Siapa yang nitip? Siapa yang nitip? Allah. Kalau dititipin, hidup dong kayak tukang parkir. Bagaimana? Pertama, titipan nggak boleh bikin kita sombong. Tibang dititipin doang, sombong, nggak pantas dong.
tibang dititipin sombong, nggak pantas. Ada orang dititipin jabatan oleh Allah sombong. Ada nggak pejabat sombong? Ada. Namanya Fir'aun. Namanya tuh pejabat-pejabat sombong anak buah Fir'aun tuh. Dititipin kok sombong, nggak pantas. Ada orang dititipin harta oleh Allah, jadi orang kaya, sombong. Ada enggak? Mentang-mentang kaya sama tetangga enggak mau kenal. Mentang-mentang kaya orang lain kecil semua. Mentang-mentang kaya jalan enggak nginjek tanah. Kuntilanak. Dititipin kok nggak pantas. Enak kurnya nih. Satu. Yang kedua, titipan kudu dijaga yang benar. Kalau nggak dijaga, yang nitip marah. Yang nitip, bang nitip motor ntaran ya, mau Isra Mi'raj tuh, taruh. Begitu rapi, ambil motor, kaca spion pecah, knalpot hilang, bemper penyok. Marah nggak? Kenapa marah? Rusak. Kenapa rusak? Nggak dijagain. Gua kan nitip, kenapa nggak dijagain? Marah yang nitip. Ya. Iya. Apa bedanya? Minum. Udah ya. Sakit nih. Bu, Allah nitip anak 3 orang di rumah kita nih. Allah nitip nih. Kagak dijagain. Nyatu mabok, nyatu nyolong, nyatu ngerampok. Yang nitip marah. Allah nitip harta jadi orang kaya supaya bantu masjid, bantu yatim, tolong yang lemah, bela yang perlu. Pelitnya 17 setan. Yang nitip marah. Allah nitip Indonesia. Rakyat, ini Indonesia aku titip, kata Allah. Titipan ini ditebus dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Ini negara besar dan kaya. Besar dan kekayaannya dikuasai oleh negara. Tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Disalahgunakan, dikorupsi. Yang nitip, kalau yang nitip marah, dia suruh makhluknya yang lain negor kita. Makhluknya yang lain negor kita. Siapa? Merapi, Beletung, Bromo muntah, Anak Krakatau meriang. Hei, banjir di mana-mana, angin puting beliung, angin makhluk, air makhluk, gunung makhluk. Nggak mungkin makhluk bergerak sendirian. Ada yang nyuruh. Bu, hujan es. Masya Allah, Kebayuran hujan es. Tetangga saya udah pada nyiapin sirup. Hujan es. Bu, tuh Merapi tuh demo, supaya kita sadar. Kalau kita rakyat pada demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi demo, siapa yang mau turun? Ngademin. Mbah Marijan tewas. Mbah Marijan udah kumpul sama Mbah Surip. Oh, di alam kubur. Udah pada rapat saya dengar. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong.
Aman ya udah. Bu, 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Ya, ya. Jepang tuh negara industri hebat, dihantam gempa, loyo. Jepang, mula-mula gempa 9,2 Richter. Belum selesai tsunami, gelombang laut naik ke darat 10 meter. Belum selesai reaktor nuklir bocor. Radioaktif bertebaran kemana-mana. Terutama yang di Daiichi dan Fukushima. Ibu tahu Fukushima? Fukushima? Fukushima nggak tahu? Cikupa ke kanan tuh. Bu, 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Ya, jadi kita perlu Allah. Kita perlu, ini iman nih. Ini iman. Kita perlu Allah. Bu, bu, orang yang paling baik hatinya Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Orang yang dosanya sudah dapat jaminan ampun dari segala dosa Rasulullah. Tapi Rasulullah kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya perlu Allah. Dosa sudah diampuni, hati paling bersih, akhlak sempurna. Tapi kalau sembahyang malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Apa? Asam urat. Ya masing-masing urusan. Bu, kita perlu Allah. Ya bu. Ini Isra Mi'raj maunya Allah, bukan maunya Nabi. Kalau Nabi yang mau nggak jadi nih, nggak mampu. Tapi karena ini Allah yang mau, jadi. Bu, kita perlu Allah. Apalagi ini zaman sekarang nih, Bang. Ini zaman entertain. Orang pada pinter bikin bungkusan. Ini zaman sekarang nih, kiai sama dukun tipis bedanya. Bener-bener kadang-kadang di televisi saru nih kiai apa dukun yang ngomong. Pemburu hantu pada pakai sorban. Ntar kiai gue suruh pakai helm. Atribut aja udah kacau sekarang. Bu, hati-hati, rakyat kudu cerdas sekarang mah. Emas pasti kuning, bener? Apa semua yang kuning pasti emas? Udah cerdas dah. Bu, hati-hati. Sekarang banyak minyak babi cap onta. Capnya mah cakep, mereknya bagus, kita terpesona, kita terpukau, kita tertipu lantaran mereknya cap onta, padahal isinya minyak babi. Bu, rakyat kudu cerdas. Padahal kita kembali, kalau sudah berangkat dari iman, yang timbul disiplin. Kenapa disiplin? Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup kita. Semua ajaran agama pongkolnya disiplin. Coba lihat. Syahadat, apa itu? Disiplin akidah. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Disiplin. Ada yang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Jenggotnya panjang pak, masa bodoh? Mau sorbannya kayak Batman kagak ada urusan. Ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Bu, udah berapa banyak kita dikibulin nabi-nabi palsu. Hoi, mulai dari Ahmad Musaddiq Al-Qiyada tuh, pelatih badminton jadi nabi. Dapat wahyu di Bogor. Biasanya orang di Bogor dapat tales.
Ditangkap polisi 4 tahun dihukum. Habis gitu Rancai Kek Bandung, namanya Sayuti, tukang cukur, ngaku dapat wahyu jadi nabi lagi, 2 tahun dihukum. Yang saya heran di negeri kita ini apa aja laku, asal ada yang ngaku jadi nabi tuh ada aja yang ngikut. Saya heran, asal ada aliran aneh ada aja yang masuk. Habis gitu Lia Edan, apa? Iya, dia beda sehuruf, diem-diem mah. Lia Edan ngaku Jibril, ditangkap sama polisi, dihukum 2 tahun. 3 bulan yang lalu udah bebas. Ngaku Jibril, ditangkap sama polisi. Polisi kita hebat, bukan cuman teroris, Jibril ditangkap. Bu, habis gitu terakhir menurut kantor Kementerian Agama, antara Cirebon Losari, batas Jawa Tengah Jawa Barat, muncul agama baru namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda. Jasun. Yang jadi nabi Tugimin. Tugimin jadi nabi. Saya bilang ini mah kurang serem bang, jangan jadi nabi, jadi kiai juga kurang ngangkat rumahnya ini. Al Mukarram Bapak Kiai Tugimin. Kurang resep rasanya. Ya, yang kagak enak selawatnya. Kalau kita kan resep. Ya Habibi ya Muhammad, asyik. Coba ganti sama yang barusan. Kagak enak. Ya Habibi ya Tugimin. Kagak enak bang, kagak enak. Bu, makanya punya akidah tuh harus disiplin. Ya. Syahadat disiplin akidah, sholat kata panitia tadi disiplin waktu. Prajurit kalau sehari semalam 5 kali wajib lapor komandan, ilokan mau laporan yang kagak bener. Bu, puasa Ramadan disiplin makan minum, liatin tuh Ramadan biar halal, kalau belum waktunya jangan, itu kan disiplin, itu Ramadan. Tempe halal habis maghrib, tahu halal habis maghrib, kalau belum maghrib biar halal jangan sentuh, itu kan disiplin. Air kelapa halal habis maghrib, bini sendiri halal habis taraweh, habis maghrib nafsu amat lu, gue heran. Habis taraweh legaan dikit, biar halal, kalau belum waktunya jangan, itu disiplin. Bu, dan disiplin ini karena iman, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Saya sendiri, yang kedua Allah, saya berdua, yang ketiga Allah. Bu, ini korupsi susah diberantas. Kenapa? Karena petinggi-petinggi kita disiplinnya takut sama atasan tapi nggak takut sama Tuhan. Persis kayak anak muda naik motor tengah malam ngebut, wah, lampu merah nyerobot terus, di stop sama polisi. Prit, iya pak. Minggir, siap pak. SIM ada pak. STNK punya pak. Tahu lampunya merah? Tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu, ada bapak. Enteng banget nyahutnya kayak orang kagak salah. Kan disiplin kalau ditongkrongin doang. Bu, hati-hati, jaga akidah, wariskan kepada anak-anak kita. Hei, ini Serpong, kemajuan pesat. Sekarang sekeliling kita ada sekolah Don Bosco, Santa Maria, Santa Ursula, ada mbahnya gereja di pojokan ono. Kita kudu jaga gawang. Bu, jaga gawang. Bu, gawang ibu jaga. Lo jorok lo, gua lagi ngomong bener-bener.
Bu, ibu kalau saya suruh pilih mendingan mana? Punya anak pinter tapi kagak bener, apa punya anak bener tapi kagak pinter? Dia ribut dah. Punya anak mah bu biar pinter asal supaya pinter anak sekolahin. Bu, anak sekolahin gelang doang digedein lu malu. Bu, anak sekolahin tong bocah bapak lu tibang tamat SD lu kudu sarjana. Bapak lu cuman jadi RT lu jadi camat tong. Bu, anak sekolahin. Ini mah kita apalagi Betawi udah tong nyatik-tiki sekolah udah ngapa mak bapak lu ke sekolah hidup ono. La ilaha illallah, kalau tibang hidup maupun jabung monyet juga hidup. Bu, anak sekolahin suruh nyonton Nabi neng, liatin Nabi kita neng, Nabi Muhammad neng, lahir ke dunia nggak sempet ngeliat bapak, umur 6 tahun ditinggal emak, umur 9 tahun ngangon kambing, keringetan, kerja keras, peres keringet, banting tulang. Biarin mak lu, bapak lu, pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu terus sekolah. Bu, bu, anak sekolahin. Sekolahannya lihat-lihat juga. Saya di Kebayoran tuh sedih kalau ngeliat anak muslim masukin TK, anaknya TK Kristen. Ntar mau makan diajarin sama gurunya untuk Tuhan Bapa di surga. Hancur nggak imannya? Gedungnya bagus pak, masa bodoh? Nggak bayar pak, nggak ada urusan. Kalau ngerusak akidah jangan. Buat apa punya anak pinter kalau calon kafir? Bu, bu, kalau anak kita masuk TK Islam, jangankan ngajinya, nyanyinya saja sudah tauhid. Saya pernah dengar guru TK Islam ngajarin anaknya nyanyi begini. Ini lagu TK Islam nih bu. Diajarin anaknya nyanyi gini. Allah Tuhan saya, Tuhan saya Allah. Kalau bukan bagus anak-anak. Nyanyi sama nyamber aja gue heran. Coba sejak TK, kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Yesus Allah bukan Tuhan saya. Wisnu, Siwa, Brahma Allah bukan Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Nyanyi bisa, tauhid tanam. Itu lebih bagus daripada topi saya bunder. Itu mah dari dulu mana ada topinya gepeng. Semua juga bunder topi mah. Bu, supaya pintar anak sekolahin. Supaya bener iman tanemin di hatinya. Maka bayi-bayi muslim begitu bro lahir ke alam dunia yang nyambut azan. Benar itu? Itu bayi belum melihat, iya. Bayi belum merasa, iya. Tapi pasti mendengar. Kenapa? Panca indera yang pertama bekerja, pendengaran. Begitu bro lahir ke dunia, rekaman pertama yang masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum sempat dia dengar keong racun. Yang pertama Allahu Akbar. Begitu lahir di pesentong bocah, lu boleh jadi polisi tapi polisi beriman. Lu boleh jadi tentara beriman. Jadi pejabat beriman. Jadi pedagang beriman. Jadi petani beriman. Jadi artis beriman. Jadi maling. Enggak ada, mana ada maling beriman. Kalau iman landasannya insya Allah aman. Ini intan paling mahal. Apalagi tadi saya bilang nih zaman entertain. Orang pada pinter bikin bungkusan. Gini Pak, di Masjidil Aqsa waktu Isra, malaikat Jibril turun. Nemuin Nabi bawa 2 gelas minuman.
Yang satu arak, yang satu susu. Kata malaikat Jibril, Muhammad, pilih, ambil, minum. Salah satu. Pilih, ambil, minum. Kau bebas pilih yang mana saja. Mantap, enggak ragu-ragu. Nabi ngambil gelas yang isinya air susu. Dengan bismillahirrahmanirrahim, Nabi minum. Minumnya begini. Contoh. Contoh, siapa yang aus? Contoh ini mah, contoh. Orang ngasih contoh kudu jelas. Contoh. Contoh. Ya bagaimana juga nyari akal haus. Selesai minum, kata malaikat Jibril, saddaqta ya Muhammad, laqad asabtal haq. Kamu benar Muhammad, pilihanmu tepat. Kenapa Jibril? Untung susu yang kamu pilih, kamu ambil, kamu minum. Kalau arak Muhammad, habis umatmu jadi pemabuk semua. Bu, ini riwayat Isra dan sehari-hari kita begini nih. Yang kita hadapin tiap hari arak, susu, halal, haram, benar, salah, hak, batil, terpuji, tercela. Tuh kita hadapin tiap hari. Bu, 3 bulan lalu ada penyanyi pencipta lagu mati. Namanya Ari Bowo. Masih ingat lagunya? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau ini soalnya, milih nggak susah bang. Kenapa? Alamat jelas. Madu di kanan, racun di kiri. Jelas alamat. Masa ngambil yang di kiri, goblok amat. Si amat aja nggak goblok. Ini zaman entertain. Madu di mana, racun di mana sering nggak jelas. Lebih celaka lagi sekarang. Banyak racun bermerek madu. Bu, ibu kalau ada racun, ada madu, ibu pilih di racun apa di madu? Misal, dua-duanya racun gitu. Bu, Isra Mi'raj itu potret. Hati-hati jangan salah pilih. Banyak racun mereknya madu. Sementara masyarakat kita ini sekarang lagi kutil, kurang teliti. Cepat heran, gampang kagum, mudah terpesona, mudah terbuai. Maka sekali lagi saya serukan, makmurkan majelis taklim. Jangan jauh dari ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita di sini. Hidupkan pengajian. Bu, satu datu ya. Isra dan Mi'raj peristiwa iman, meningkatkan iman. Ya gue ngeliat jam doang lo, reseh banget lo. Sampai jam berapa ini? Hah? Jam 1. Jam 1. Sanggup? Kuat? Gue gak kuat gue. Yang kuat terusin aja gue pulang. Jam 1, lu ngundang apa ngontrak lu? Kalau ngundang mah suka-suka gue dong. Bercanda, jangan dipikirin ini mah. Baik, itu soal iman. Sekarang soal ukhuwah. Setelah terjadi Isra Mi'raj, kelihatan kristalisasi. Yang beriman makin mantap. Ini golongan Abu Bakar Siddiq. Yang ragu-ragu kafir lagi. Ini kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kafir makin kurang ajar. Ini golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan Abu lain. Kumpul di situ. Apa artinya ini? Kristalisasi. Merapatkan resaf, meluruskan barisan, menjaga kebersamaan, keutuhan, kekompakan. Malam ini saya hadir lagi di sini. Saya nggak merasa tamu.
Saya merasa saya hanya keluarga datang bicara di tengah keluarganya. Mau kemana tuh, Bu? Hei, hei, pulang bareng, hei. Mau pulang mau kencing. Apa tadi? Ukhuwah. Malam ini saya hadir di sini, saya nggak merasa tamu. Saya hanya keluarga di tengah keluarganya. Bahwa saya lahir di Kebayoran, itu mah kebetulan. Saya kagak mesen. Yang kita kagak mesen jangan diributin dong. Ya, orang kita nggak mesen. Warna kulit begini, mesen nggak? Jangan pernah ribut soal warna kulit. Dari suku apa kita lahir, mesen nggak? Jangan pernah ribut soal suku. Potongan kayak begini nih, mesen nggak? Jangan pernah menghina orang dong. Kita sering lihat yang aneh kan menyeletuk kayak set orang hidungnya lucu amat. Hidung orang dibacain, emang dia mesen? Ayo dengan Isra Mi'raj jaga kesatuan, persatuan, kerukunan, kekompakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita ini satu umat yang satu. Bu, cinta suku boleh, fanatik suku salah. Mentang-mentang orang Sunda ngomong, saya mah tidak mau dengar ceramah Pak. Kenapa? Ustadznya bukan orang Sunda. Nah ini nggak boleh Mang, emang Nabi Muhammad orang Ciamis. Kalau yang benar mah kita kudu objektif. Biar keluar dari dubur ayam. Kalau telur, ambil. Biar keluar dari dubur bangsawan. Kalau kuning, kabur. Jangan lihat bangsawannya, lu lihat yang merojol apaan. Bu, jaga kesatuan, persatuan. Kita udah dilatih di masjid, dilatih di musola. Masjidnya udah mana sini? Jauh. Coba lihat kalau kita ke masjid. Pertama, siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Itu masyarakat Islam. Nggak ada warga kelas 1. Semua sama di depan Allah. Ya. Lurah masuk masjid, buka sepatu, rah. Camat masuk masjid, buka sepatu. Nih Pak, nih yang ngomong dia nih. Barangan lu mat. Gubernur masuk masjid, buka sepatu, Nur. Presiden masuk masjid, buka sepatu, Den. Nikmatnya umat Islam. Yang paling mulia, yang paling takwa. Ya, Bu. Binatang aja harganya nggak sama kan. Sapi yang mahal yang gemuk. Kenapa? Harga sapi dagingnya. Makin gemuk sapi, makin mahal harganya. Tapi ada burung perkutut lebih mahal dari sapi. Padahal burung perkutut dagingnya dikit bener. Kenapa harganya lebih mahal dari sapi? Suaranya. Harga sapi dagingnya, harga perkutut suaranya. Di mana harga manusia? Yang paling gemuk? Silahkan bersaing dengan sapi. Maaf. Bu. Yang paling mulia tuh udah gemuk takwa. Itu kelas 1 tuh the best. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Karena itu ayo dengan peringatan Isra Mi'raj jaga kesatuan, persatuan, kerukunan, kekompakan. Beda pendapat mah boleh, marahan mah jangan. Ya. Tangan kanan sama tangan kiri beda nggak? Beda, tapi akur. Akur sekalipun beda. Beda tapi akur. Asal kiri gatal nih, kanan kagak pakai diundang. Ya datang aja nggak rukin. Padahal beda. Nggak ada kiri gatal kanan ngomel, lu garuk aja sendiri.
Enggak, dia mau berbeda juga akur. Ya, ntar kanan gatal, kiri kagak diundang, dateng garukin. Dua-duanya gatal, dua-duanya bisa garuk-garukan. Rukun padahal beda. Tetangga kena musibah, tengokin. Jangan tanya partainya apa. Tetangga sekarat udah mau mati, dia rapat dulu. Partainya apa dia? Goblok. Buru mati tetangga. Yuk kita rukun yuk. Yuk. Hormati pendapat orang. Kalau pendapat kita pengen dihormatin orang, itu aja rumusnya. Yang suka tahlil, bagus, terusin. Yang nggak suka, nggak apa-apa. Tapi jangan ngomelin yang tahlil. Yang mabuk masih banyak, yang tahlil diomelin. Kita nih kayak pengangguran. Ya, ya. Yang suka maulid, bagus, terusin. Yang nggak suka, nggak apa-apa. Cuman jangan ngomelin yang maulid. Koruptor gentayangan yang mulu dan diomelin. Bu, pernah waktu guru saya Ki Haji Dr. Idham Khalid meninggal dunia, saya ajak hadirin baca Fatihah. Selesai saya ke belakang. Ada teman saya rada liberal nih, pengusaha, nemuin saya di belakang. Kiai, kenapa mas? Saya cuman pengen kepastian. Loh kenapa? Emangnya orang mati dibacain Fatihah pahalanya sampai? Saya bilang begini mas, ente kalau nggak percaya mati aja dulu dah. Tarpan gue bacain Fatihah, lu tungguin di sono. Kalau kagak nyampe balik lagi nggak apa. Yang kayak gitu diributin. Ada lagi teman saya, yang ini liberal bener nih, main silaturahmi ke rumah. Saya ajak ngobrol di depan. Di depan rumah saya kan ada masjid. Nanya, Kiai, kenapa mas? Masjidnya bagus loh Kiai. Ya lumayan lah, masjid di kampung. Pakai beduk ya? Pakai. Bid'ah itu Kiai. Kata siapa? Katanya. Saya bilang lu baru ngaji bab katanya udah galak banget. Mas, itu mah begini, itu masjid itu beduk tuh bukan agama, Mas. Itu budaya. Tanda masuk waktu beduk. Kalau manggil orang sholat itu Nabi ngajarin pakai azan. Tapi tanda masuk waktu pakai apa? Nabi nggak ngajarin. Nasrani pakai lonceng. Kita mau berekan juga boleh. Maghrib, maghrib, boleh kalau urat leher kenceng mah. Cuman kan Wali Songo dulu cerdas, mendingan pakai beduk dah, sekali pukul sekampung denger. Itu budaya bukan agama. Kalau budaya dianggap bid'ah, miskin kita nggak punya apa-apa. Lah motor juga bid'ah dong tuh, Nabi kagak pakai situ motor. Jual, beliin onta, aman itu enggak bid'ah dah. Ya, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, cari persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Kita udah capek sama konflik. Kalau kita rukun kompak bersatu, kita bisa berbuat banyak untuk agama, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Bu, rukun, beda boleh, marahan jangan ya. Ya, kayak tangan kanan sama tangan kiri nih. Kerjaan yang cakep-cakep, tangan kanan dia mana? Salaman kanan, tanda tangan kanan, ngitung duit kanan. Kiri nggak pernah marah ini. Dia mah sadar banget ini. Emang urusan gue bidang pembersihan. Pembersihan aja dia lakonin. Cuman yang kanan sayang sama yang kiri. Kata kanan, sabar aja kiri, biar yang megang duit gue juga. Lu mah jangan takut lu, ntar pantu duit gue beliin jam tangan yang make lo. Rukun dia mah. Bu, ayo pesan yang kedua, jaga kesatuan, persatuan, kerukunan, kekompakan. Beda boleh, marahan jangan. Hormati pendapat orang kalau pendapat kita pengen dihormatin orang. Ya. Dua dah tuh. Yang ketiga terakhir.
Yang ketiga, Haram Aqsa itu perjalanan horizontal. Aqsa Arash ini perjalanan vertikal. Hablum minan nas, hablum minallah. Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Semua kita perantau di bumi Allah ini. Perantau kudu pulang. Orang yang selesai merantau di dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa pulang? Perantau, nggak boleh netep. Bodoh. Bodoh, tahu bodoh? Goblok. Goblok, tahu goblok? Bahlul. Oh, Madid tuh. Terlanjur kaya. Bego. Nah, bego ngerti bego? Minum es ditiup tuh bego tuh. Dikira ngebul panas kali. Bodoh kalau ada perantau, tahu perantau tapi nggak pernah mikirin pulang. Tahu perantau tapi nggak pernah mikirin pulang. Nih. Bu, nih bakal mati. Hei, mati. No, bapak, no, bakal mati nggak? Mati. Pak Camat, Pak Sekretaris Wilayah, saya belakangan enak aja loh. Saya mah terserah Bu, saya mah ikhlas. Kapan aja saya siap. Ibu-ibu duluan, saya belakangan, boleh? Atau sebaliknya, saya belakangan, ibu-ibu duluan. Terserah, saya mah ikhlas. Ayo flashback, mundur. Mula-mula kita tinggalnya bukan di sini Bang nih. Kampung apa ini namanya? Dongkal. Iya, bukan di sini. Mulanya kita mah tinggalnya jauh, namanya alam arwah. Sebelum jasad diciptakan, roh udah dibikin. Berapa lama di sana? Cuma Allah yang tahu. Dari alam arwah kita merantau kemana? Alam rahim, alam kandungan emak. Pernah tinggal di situ? Tempat roh ketemu jasad, alam rahim namanya. 9 bulan tinggal di situ. Ada yang 2 tahun. Ada yang keluar dokumisan, kelamaan ngetemnya. Buat anak-anak saya nih, remaja, pemuda, ayo bayangin mak kita, terutama yang udah nggak ada. Mak kita tuh semua harta kumpulin nggak sanggup nebus jasanya. Mak kita, makmu, makku, mak kita semua. Semua harta kumpulin nggak sanggup nebus jasa emak. Emak kita nih dari mulai ngidamin kita udah kita seksa nih emak nih. Ya mak. Dari ngidamin kita udah kita seksa, muntah tiap jam. Nggak ada yang dikeluarin. Yang dipengenin yang kagak musim. Namanya orang ngidam kan keseksa lagi tuh. Ya mak, tengah malam pengen megang pala kereta, lu jorok lu, gue heran. Udah saya potong. Puncaknya saat melahirkan kita, pilihan mak cuma 2. Kalau nggak hidup, mati. Allah. Bagai ditarik kulit dari dagingnya, bersatu air mata, keringat dan darah, dilahirkan kita. Menjerit kesakitan. Bapak mah bingung-bingung tapi kan ngerokok. Namanya pada modal. Menjerit kesakitan, bagai ditarik kulit dari dagingnya, air mata, keringat, darah jadi satu.
pedih, menjerit. Ya mak, bayangin Pak, gimana nggak ngejerit? Masuk 3 on, keluar 3 kilo. Gue rasa pulang ada yang nimbang nih Pak. Udah, saya potong lagi. Begitu kita lahir sampai balik, apa kerjaan kita? Ngurangin kesenangan emak. Mau dibayar pakai apa nih? Tidurnya kurang. Ya, lantaran jagain kita. Mak lagi makan enak-enak, kita di pangkuannya. Apa marah emak? Enggak, malah bilang, anak gua tainya cakep bener. Tai cakep, la haula wala quwwata. Mau ditebus pakai apa? Emak kalau nimang anak nggak ada yang jelek bahasanya. Emak nih kalau udah nimang anak, ya Allah, anak raja, anak raja kita katanya. Padahal hitam korengan. Anak raja. Nggak ada emak nimang anak jujur, anak kang ojek, anak tukang ojek. Anak raja katanya. Maka emak bapak tuh keramat hidup. Kalau udah kurang ajar emak bapak, tutup buku aja dah. Wassalam. Pantas waktu Rasul ditanya, ya Rasul, siapa orang yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Sesudah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Bapakmu. Ibumu, bapakmu. Penghargaan kepada kaum ibu. Ibu 3 kali disebut. Bapak, ibu, bapak, satu bapak. Lah bagaimana ngitungnya sih jadi kerok begini? Gue heran, mau nyari untung mulu. Dari mula salah ngitungnya. Oke. Alam arwah, alam rahim. Dari alam rahim brol kita merantau lagi. Kemana? Sini nih. Apa tadi namanya? Dongkal. Pindah ke Dongkal. Udah 3 kali pindah nih, Serpong. Berapa lama tinggal di sini? Sampai ajal datang merenggut nyawa. Kapan ajal? Rahasia Allah. Kenapa nggak dikasih tahu? Supaya kita selalu siap. Maut mengacak. Kadang-kadang engkau nggak seger banget, cucu aja mati. Ya, muda, cantik, terkenal, mati. Nike Ardila, mati. Alda, mati. Belum lama Haji Mas Said mati sampai sekarang. Mati. Malah aneh, jam 6 pagi sopirnya mati. Jam 10 siang Mbah Suripnya mati. Sebelum mati dia pesan sama teman saya WS Rendra, Mas, saya kalau mati tolong dikubur di bengkel teater Depok. Saya suka tempat itu. Monggo, kata Rendra, dikubur. Belum seminggu Rendranya mati. 1 bulan sebelum itu lebih dahsyat lagi. Michael Jackson mati. Ya, the king of pop, raja pop dunia mati. The king of pop, raja pop dunia mati. Apalagi penyanyi keroncong. Lebih mati lagi. Bu, pasti. Dan mati nggak pakai abjad. Kalau pakai abjad enak, gampang nunggu. Tahun ini yang mati A, tahun depan B, tahun berikutnya C, lalu D, terus F, lalu G, tahun depannya H.
Saya Z. Repot gue, nggak ada yang ngurusin. Orang udah habis. Takut mati Pak, jangan hidup. Takut hidup Pak, mati aja. Muslim berani hidup, nggak boleh takut mati. Kalau menurut contoh Nabi, beliau wafat umur 63. 63 itu standar. Kalau nyontoh Nabi, jatah kita 63. Kalau malam ini kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Kalau malam ini kita sudah 62 tahun 11 bulan, udah kuat. Jangan pakai pantangan Bu, makan aja udah. Sebulan lagi. Kalau ibu yang mati duluan jangan ngarepin suami ibu ngikut masuk ke kuburan, kagak bakalan. Bu. Sedih bini mati. Nangis, mata kiri. Yang kanan mengelirik, mana gantinya udah kiamat dah. Kiamat. Yang setia nemenin kita masuk kubur, amal. Ya Bu ya, amal. Wallazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum. Yang nerangin kita di alam kubur, amal. Sedekah ibu tuh nanti jadi lampu tuh di kuburan tuh. Bu, Pak saya nyumbang masjid 1 juta. Patrobak. Terang kuburan 1 juta. Saya 100.000 Pak. Lampu templok. Cilan dikit tuh 100.000. Saya 10.000 Pak. Lilin. 10.000 goyang apinya. Saya 1.000 Pak. Pentol korek. 1.000 meremeng-remeng. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Harapan saya yang ketiga, ayo tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Pertama, rangkuman. Pertama, jaga iman baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Biarin zaman berubah, akidah jangan goyah. Boleh masa berganti, keyakinan jangan mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Satu. Yang kedua, jaga kesatuan, persatuan, kerukunan. Ibu tahu lidi? Lidi biar gede banget, kalau ndirian laler kagak mati. Tapi biar lidi kecil digabung sama lidi yang lain, diikat jadi satu, sapu namanya, jangan laler, anjing juga gempor. Ya, kalau mau kita kompak, rukun, bersatu, lah kuat. Ya Bu, semua berjuang, bidangnya beda-beda, terutama anak-anak saya nih, remaja, pemuda. Coba lihat Nabi. Nabi itu sahabat utamanya 5 di awal perjuangan. Berjuang bahu-membahu lewat bidangnya masing-masing. Ada Abu Bakar Siddiq, sahabat merangkap mertua, orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Kampung enak kalau ada yang dituain. Jangan di sono kalau mau mabok. Nggak, memang ada Bang Ano gak enak tuh, lumayan tuh. Ada yang dituain. Ya, orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Bukan orang tua gede ambek yang ngomel doang kagak bisa dandanin. Anak muda salah lu, salah. Yang bener bagaimana Kong? Au. Kagak enak nih, nyalain doang kagak bisa dandanin. Yang kedua, Nabi punya Umar bin Khattab. Imam tapi jenderal, jenderal tapi imam, gagah, berani untuk Islam. Yang ketiga, Nabi punya Utsman bin Affan. Ini yang rada susah nyarinya nih. Pengusaha tapi santri, penyandang dana. Umat maju kalau banyak punya Utsman. Bangun masjid nggak cukup pakai takbir. Allahu Akbar, kubah turun. Kagak ada loh, kudu beli semen, beli pasir, kudu ngecor. Perlu Utsman. Nih bikin maulid begini besar nih, kudu ada Utsmannya nih.
Begini Isra Mi'raj. Mau ngapain tuh sih? Isra Mi'raj bang. Apa yang belum? Tenda sama sound system. Udah, gue yang bayar. Usman tuh. Apalagi yang belum? Gue kirim konsumsi dah. Aqua, urusan gue. Amplop kiai. Umpamanya. Kudu ada Utsman bin Affan, penyandang dana. Selain manajemen, kita bisa bangun rumah sakit Islam, bersaing kalah sama Omni. Berapa banyak rumah sakit Islam akhirnya jadi rumah Islam sakit. Kita bisa bangun masjid, menata masjid kalah sama gereja. Gereja aja kegiatannya tiap hari. Sementara banyak masjid Jumat jam 10 buka, Jumat jam 2 tutup, buka lagi Jumat depan. Laba-laba yang pada nyarang. Berapa banyak madrasah-madrasah kita nasibnya la yamutu wa la yahya. Tidak bermutu karena kurang biaya. Karena nggak punya Utsman bin Affan ini. Bu. Yang keempat, Nabi punya Ali bin Abi Thalib, tokoh muda tapi intelek. Muda rela korban jiwa demi keselamatan Rasul di malam hijrahnya. Yang kelima, baru Nabi punya Khadijah binti Khuwailid, perempuan budiman. Orang lain belum iman, Khadijah iman. Orang lain musuhi Nabi, Khadijah korbankan hartanya bantu Nabi. Islam akan jaya kalau muncul Khadijah baru. Amin. Nih bapak-bapak nih, ntar pulang dari sini boleh udah musyawarah sama bininya. Malu lu denger kiai ngomong apa tadi? Ngapa bang? Ya gue mau nyari Khadijah ini, bagaimana kayak caranya? Umpamanya ini umpamanya. Saya mah bukan kasih tahu, ngajarin. Bu, ibu memang mestinya lebih terima kasih kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, terima kasih sama Islam. Bu. Oi, kemana oi? Bu. Karena Islam yang angkat derajat perempuan. Rasulullah angkat martabat kaum wanita. Sebelum Rasulullah datang, dunia melecehkan perempuan. Lihat peta 14 abad yang lalu. 14 abad yang lalu. Eropa masih biadab. Asia belum dikenal orang. Amerika belum ditemukan Christopher Columbus. Afrika sangat terbelakang. Di mana-mana di belahan dunia perempuan dilecehkan. Dilahirkan hanya untuk melahirkan, alat pemuas nafsu. Harganya murah. Sebelum Rasulullah datang, murah. Sebelum Rasulullah datang, murah. Raja-raja kita Indonesia sebelum kenal Islam, sedak yang ngumpulin selir 40, 60 diketengin. Sultan-sultan Turki piara haram ratusan di istananya, perempuan direndahkan. Kaisar terakhir dinasti Ming Cina bangun istana 1000 kamar. Kenapa? Bininya 1000. La haula wala quwata. Dilecehkan perempuan. Saya nggak bayangin tuh raja kalau bininya 1000, kapan pakai kolor tuh raja. Pikirin, jangan dibayangin. Rasulullah terenyuh, an-nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Maka berjuang tuh harus saling bahu-membahu. Semua penting, jangan yang satu merasa lebih hebat dari yang lain. Kalau senjata mah kita kudu punya golok, punya gergaji, punya pisau, punya silet, punya paku. Kapan makainya? Lihat musuhnya siapa. Yang lo hadapin apaan? Kumis bang, silet turunin. Lu belah sono ngadepin apa lo? Akar kayu nangka bang, kampak main. Tuh berjuang kudu begitu. Kita kan sering ambisi, emosi. Yang dihadapin kumis, kampak turun. Bibir bonglak, urusan kagak beres. Ya, ya. Berani harus, nekat jangan. Ini anak-anak muda nih. Berani harus, nekat jangan. Berkorban, oke. Konyol, ntar dulu. Mati syahid, siap. Mati sangit, jangan. Hei, hei.
Ayo kita rukun, kompak, bersatu. Itu pesan yang kedua. Yang ketiga, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Ini sudah pertengahan Rajab. 2 minggu lagi udah masuk Ramadan. Bu, bu, ada doa Rasulullah kalau udah bulan Rajab tuh ada doa yang sering dibaca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, sebulan setengah lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Udah hafal belum? Ayo saya ijazahin lafaznya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Kalau susah Arabnya, bahasa Indonesianya, ya Allah berikan saya keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan saya ke bulan Ramadan. Bayangin, Rasulullah aja yang dosanya udah diampunin, masih mohon ya Allah sampaiin saya ke bulan Ramadan. Sangat ingin beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah sekelumit, enggak sekelumit sih, sejam lebih yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin, terima kasih kepada seluruh panitia. Terima kasih Bapak Sekretaris Kota Tangerang Selatan, Bapak Camat Serpong, yang mulia para ulama, hadirin. Belum selesai. Hei, belum rapi. Mau doa enggak? Mau doa enggak? Duduk dulu, yang udah kadung diri jangan pulang. Kita baca doa sama-sama. Ayo kita awali dengan Fatihah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dikuatkan iman, dimudahkan usaha, dimurahkan rezeki, yang sedang sakit disembuhkan Allah, yang punya hajat dikabulkan Allah, yang punya kesulitan diangkat kesulitannya, yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yudafi'u niqamah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. اللهم أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم ارزقنا فإنك أنت الغني المغني الفتاح الرزاق. اللهم يا لطيف يا خبير يا سميع يا بصير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير يا من بالإجابة جدير يا من على كل شيء قدير ألطف بنا فيما جرت به المقادير ودبرنا بأحسن التدبير في كل خير وعافية يا أرحم الراحمين. اللهم أنت تعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حاجاتنا فاقضها. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. Sama-sama. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina,
وارحمنا وانشر إلينا وارحمنا وانشر إلينا. Sekali lagi, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab warhamna wansur ilaina warhamna wansur ilaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak, kita jumpa lagi lain kesempatan insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.